Shalom semua. Pada kesempatan ini saya akan sharing sedikit tentang firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 24. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Di 1 Yohanes 3 ayat 18 sampai 24 yang aku dapat, cara agar kita dekat dengan Allah. Syaratnya agar kita bisa dekat dengan Allah, kita perlu mengikuti perintah-perintahnya dan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapannya. Perintah Tuhan apa? Di ayat ini dijelaskan di ayat 23. Dan inilah perintahnya, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Saudara-saudara, tahu nggak apa hal yang bikin berkenan di hadapan Tuhan? Tuhan paling senang kalau kita menjauhi kejahatan atau menjauhi pekerjaan iblis. Saat kita melakukan perintah Tuhan dan menjauhi kejahatan, maka kita akan tinggal bareng Tuhan dan Tuhan ada di dalam kita. Ayatnya ada di 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah telah di dalam kita, yaitu Roh yang telah dikaruniakan kepada kita. Setelah kita taat akan Tuhan, kita akan tinggal dalam Roh Tuhan, dan Roh Tuhan akan tinggal dalam kita, yaitu Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Allah dan menjadikan kita anak-anak Allah. Bonusnya, saat kita punya Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam kita, doa kita akan dikabulkan, sama seperti di ayat 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan di hadapannya. Mari Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, mulai sekarang kita mau memulai untuk mengikuti perintah Tuhan, saling mengasihi satu sama lain, supaya kita mempunyai Roh Kudus dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Sekian, terima kasih.